Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom bagi kita semua. Kali ini kita kembali bersama merenungkan pembacaan Alkitab dalam materi kebaktian rumah tangga. 1 Korintus 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Temanya adalah mempergunakan karunia untuk kebaikan sesama. Minggu kemarin kita bersama memperingati hari Pentakosta, hari di mana kita menerima Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, maka hari ini kita kembali juga mau memaknai bagaimana Roh Kudus menyertai dan membimbing kita dalam menjalani aktivitas kita masing-masing. Pembacaan kita berbicara tentang rupa-rupa karunia. Maka saya teringat tentang paduan suara. Pada momen saat ini ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua harus mengambil waktu di rumah, maka banyak orang yang rindu untuk mengambil bagian dalam paduan suara. Mereka juga rindu untuk berlatih kembali di gereja. Mereka rindu berkumpul bersama dalam paduan suara. Dalam paduan suara yang dinantikan sebenarnya adalah momen di mana dapat melakukan sebuah lagu dengan harmoni yang baik. Mereka yang berperan sebagai sopran, alto, tenor, bass, atau suara lain juga memegang peranan yang penting. Mereka berbeda-beda, tetapi mereka akan menghasilkan satu paduan suara yang indah. Pada masa ini juga Bapak, Ibu, Saudara, kita juga banyak memperhatikan, diupayakan bagaimana paduan suara dinyatakan, dinyanyikan secara virtual. Sehingga kita mendengarkan ada berbagai orang yang senang menyanyi, bisa melakukan paduan suara secara virtual bersama-sama ketika kita semua berada di rumah. Tidak hanya paduan suara, tetapi juga pagelaran musik pun juga diupayakan. Mereka yang bermain piano, gitar, saksofon, ataupun yang lainnya memainkan perannya masing-masing untuk menjadi satu rangkaian harmoni yang indah. Berbeda, tetapi satu tujuan untuk menghasilkan hasil yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, hal itu juga yang saya cermati ketika kita memaknai 1 Korintus 12 ini. Bagaimana Paulus ingin menyampaikan ada begitu banyak rupa-rupa karunia di tengah-tengah kehidupan mereka pada saat itu. Tetapi dalam kebersamaan itu janganlah dijadikan pertentangan atau dijadikan perselisihan. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya. Jemaat yang memiliki latar belakang dan keahlian yang banyak. Mereka juga memiliki kemampuan. Ada yang mengajar, bernubuat, bahkan mereka juga diungkapkan memiliki hikmat dan pengetahuan yang baik. Melalui hadirnya mereka dengan berbagai karunia yang ada, penulis dari kitab 1 Korintus ini ingin menyampaikan bahwa tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh, tetapi untuk kepentingan bersama. Itu tertulis dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. Mereka yang punya kuasa, karunia untuk berkata-kata, bernubuat. Mereka yang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Mereka yang juga punya karunia untuk memulihkan. Mereka diberikan kemampuan bukan untuk dirinya, tetapi untuk kepentingan bersama. Bapak, Ibu, Saudara, ini juga yang dinyatakan dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-13. Diungkapkan bahwa sekalipun mereka memiliki banyak karunia, mereka dipersatukan dalam satu tubuh
dalam satu roh, yaitu di dalam Kristus. Itu yang dinyatakan di ayat yang ke-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh, yaitu roh Allah itu sendiri. Oleh karena itu, dari bacaan ini, maka apa yang dapat kita lakukan? Kita merefleksikan bagaimana kita akan menjalani segala karunia yang kita miliki untuk kepentingan bersama. Mereka yang bisa menyanyikan, melantunkan dengan nada soprannya, mereka yang bisa dengan nada alto, tenor, mereka yang bisa bermain musik dari berbagai macam atau ragam musik, mereka dapat melakukannya untuk satu tujuan, yaitu harmoni yang baik, untuk kebersamaan, untuk menghasilkan keindahan dalam satu buah lagu. Mengutamakan kepentingan bersama versus mengutamakan kepentingan diri sendiri. Bagian ini kita refleksikan bersama. Apa jadinya kalau dalam paduan suara hanya suara alto saja yang lebih dominan dalam paduan suara tersebut? Tentu yang lain akan merasa terjadi persaingan, terjadi sikap yang tidak diinginkan, bahkan mungkin harmoni itu tidak berlangsung dengan baik. Kadang kita terpancing untuk bersaing kemampuan dengan orang lain. Akhirnya bisa menjatuhkan orang lain demi diri sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, maka dalam refleksi bersama hari ini, biarlah kita juga mau diajak berjalan bersama dengan karunia yang dimiliki oleh berbagai orang di sekeliling kita. Peran mereka masing-masing tentu dapat dilakukan, dapat dikerjakan dengan baik, dan tercipta sebuah harmoni yang indah jika masing-masing melakukannya dengan kerinduan yang sama, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Kita percaya kita juga melakukannya bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memampukan kita juga menjalani hari-hari kita ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.